Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tujuan diwajibkannya puasa bagi kita adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pribadi takwa minimal mempunyai 4 karakter. Ta yaitu tawadhu', qaf yaitu qana'ah, wa yaitu wara', dan ya yaitu yakin, keyakinan bahwa segala aktivitasnya tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah klasik yang saya dapatkan dari buku Awareness of Ramadan. Di sini disebutkan satu kisah pendek namun penuh inspirasi untuk kita jadikan renungan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu pagi di sebuah pesantren terjadi perdebatan antara murid dan guru, antara para santri dan kiainya. Para santri merasa bahwa Pak Kiai selama ini pilih kasih karena sering menyebut-nyebut seorang santri yang bernama Aryan Yusuf. Menurut Pak Kiai, ia layak dijadikan sebagai teladan. Selesai berdebat, Pak Kiai memberikan tes pada seluruh santrinya. Setiap santri diberikan seekor ayam yang harus disembelih dengan catatan bahwa mereka menyembelihnya itu di tempat yang tidak bisa dilihat. Setelah mereka mendapatkan masing-masing seekor ayam, lalu mereka berhamburan meninggalkan pendopo. Selama beberapa jam kemudian, mereka datang dengan membawa ayam yang telah dipotong. Oke, bertanya, siapa di antara kalian yang tidak melakukan perintah saya? Dengan kata lain, siapa di antara mereka yang belum memotong ayam? Mereka terdiam dan menunjukkan bahwa mereka telah memotong ayam yang dibawa. Di tengah-tengah keheningan, ada yang mengangkat tangan. Saya, Pak Kiai. Sontak para santri melihat ke arah suara itu dan ternyata yang berkata tadi adalah Aryan Yusuf, santri yang sering dibicarakan oleh Pak Kiai. Lalu Pak Kiai bertanya, mengapa engkau belum melaksanakan perintah wahai Aryan Yusuf? Ia menjawab, maaf Pak Kiai, saya sudah berusaha mencari tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Namun ternyata tidak ada tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban itu, para santri terdiam. Dan ternyata mereka menyadari bahwa Aryan Yusuf ini merupakan santri yang betul-betul patut jadikan teladan dengan jawaban yang berbeda. Sahabat, barangkali sahabat pernah membaca kisah itu. Pernahkah membayangkan apabila masuk ke dalam cerita itu, apakah menjadi pribadi seperti Aryan Yusuf atau menjadi seperti santri yang lainnya? Kisah itu merupakan metafor. Mungkin suatu saat bukanlah ayam yang bisa kita potong, tapi dana, bantuan sosial, uang, perusahaan yang bisa kita korupsi, perbuatan maksiat yang kita lakukan. Saat ada kesempatan, orang cenderung akan menyimpang. Dan saat menyadari ada kamera yang melihat, orang cenderung akan hati-hati, bahkan tidak akan melanggar. Lalu bagaimana jika yang mengawasinya itu bukanlah kamera, tapi sang pencipta kamera, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka akan muncul sikap hati-hati. Hati-hati ketika akan bersikap, hati-hati ketika akan berucap, dan hati-hati ketika akan berbuat. Jangan sampai lisan yang ia ucapkan menyakiti hati orang lain. Jangan sampai perbuatan yang ia lakukan merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan suatu perbuatan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarrah pun, maka ia akan mendapatkan balasannya. Sahabat, momentum Ramadan merupakan ajang bagi kita untuk menjadikan diri kita pribadi yang betul-betul beriman, pribadi yang betul-betul yakin bahwa semua aktivitas kita tidak luput dari catatan amal kebaikan malaikat Allah. Maka mari kita jadikan kesempatan yang Allah berikan ini untuk menempa diri agar lebih baik lagi. Biarkanlah masa lalu berlalu. Tahun-tahun yang sudah kita lalui menjadi cermin bagi kita semua. Yang utama adalah bagaimana kita mengisi Ramadan ini untuk lebih baik dari sebelumnya. Untuk kemudian kita menjadi pribadi yang betul-betul berkualitas mengisi hari-hari kita ke depan. Meminjam istilah Renan Kasali, tak peduli seberapa jauh engkau melangkah, kalaulah salah, maka berubahlah. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, mari kita jadikan kesempatan ini untuk berusaha semaksimal mungkin mendekati ultimate goal dari kewajiban puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga menjadi pribadi yang bertakwa. Di penghujung kutum ini, mari kita berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan, kekhusyuan, keikhlasan, beribadah sebaik-baiknya, sehingga istiqamah dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taqsurana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.